Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Nah adik-adik, tanggal 21 November nanti kita akan merayakan Hari Guru. Wah pastinya seru banget nih Ci. Nah, untuk adik-adik semua, ada kreativitas harus dibikin nih. Adik-adik harus ada video call, baik via WhatsApp, Zoom, atau aplikasi lainnya yang disetujui oleh adik-adik dan juga guru masing-masing. Nanti saat video call, di screenshot, kemudian dikirim ke email censikis@ga. Video call-nya boleh bareng-bareng sama teman-teman yang lain loh. Selain itu, jangan lupa untuk dress code saat Zoom-nya, yaitu memakai pakaian ala-ala guru. Nantikan juga persembahan unik dari cici-cici kelas kalian. See you! Jangan lupa ya ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terus kalau misalnya adik-adik mau makan, jangan makan saat ibadah. Kalau misalnya mau ke toilet atau mau minum, dari sekarang ya. Dadah. Yang ketiga, jangan lupa kerjakan aktivitas ya, dan dikirim ke email censikis ya. Yang keempat, ibadah ini harus didampingi orang tua. Oke? Dadah. Salam censikis ya. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia,
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah melindungi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami semua pada hari ini dapat kembali berkumpul ya Tuhan untuk beribadah di Chansi KSGHCA. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau bimbing ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ci tahu gak sih? Tadi itu aku tuh hampir aja jatuh. Tapi kenapa? Gak kenapa-napa, karena tau gak apa Cina? Tadi pas aku mau jatuh, tiba-tiba papa aku datang ngomongin aku, buat bantuin aku. Jadi aku gak jadi jatuh deh. Wih, hebat banget ya papa ya. Tapi tau gak, aku punya jagoan yang lebih hebat lagi. Apa tuh Ci? Dia bisa nyembuhin orang sakit. Iya, bisa membangkitkan orang yang mati. Beneran? Tau gak namanya siapa adik-adik? Siapa ya? Namanya Tuhan Yesus. Dia adalah jagoan sejati kita. Yuk kita mau angkat pujian, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.
Yesus luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita mau datang lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mulai serius, siapkan hati dan pikiran kita mau angkat lagu satu pujian. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam jalan. Amin. Yang percaya Yesus ada penolong kita, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu, Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam cara. Kau selalu punya cara, untuk menolong. Hanya kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berkumpul hari ini. Sekarang kami ingin akan firman Tuhan, biar kiranya Kau buka hati, pikiran, dan telinga kita Tuhan, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya sehat-sehat ya. Nah, karena tema kali ini adalah superhero, kayak cici-cici yang tadi tuh, pada yang pakai baju Wonder Woman, ada yang pakai baju Spider-Man, ada yang pakai baju Superman. Nah, kalau mereka jadi superhero-nya superhero kartun, nah kalau Cici mau jadi superhero dokter. Kenapa Ci kok dokter sih? Nah, adik-adik, kita kan dalam keadaan pandemi. Banyak virus di mana-mana, banyak yang sakit, banyak yang meninggal.
banyak yang butuh pertolongan, butuh obat. Tapi dokter dan suster jadi garda terdepan dalam pandemi ini. Jadi mereka bisa menolong seluruh warga Indonesia dengan baik. Tapi jangan lupa ya, kita punya superhero yang lebih luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Kenapa sih, Ci, kok Tuhan Yesus dibilang superhero kita? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu dia udah menderita. Dia udah mati di atas kayu salib. Dia sudah bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang penuh dosa ini, yang masih suka mencuri, yang masih suka menyontek, yang masih suka marah-marah, yang masih suka sombong, masih suka iri hati. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita yang harusnya disalib. Jadi dia loh yang disalib. Nah, sekarang kita baca Alkitab kita di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah," juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja," kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuh, Tuhan Yesus keren banget kan? Dia disalibkan bersama dua orang penjahat. Kalau orang-orang yang gak percaya Tuhan, pasti mereka bilang Tuhan Yesus itu adalah penjahat. Kenapa? Karena orang-orang yang disalibkan itu adalah untuk orang-orang penjahat. Orang-orang yang mencuri atau melakukan sesuatu kejahatan di kota itu. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu kejahatan apapun. Dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, sekarang kita baca di Alkitab kita Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Wah, keren banget kan adik-adik? Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, siapa yang di sini masih suka mencuri, berbohong, marah-marah, menyontek, iri hati, sombong? Ingat ya adik-adik, kita telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh lagi berbuat hal seperti itu. Kita harus selalu terus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan kayak gimana sih, Ci? Menyenangkan hati Tuhan dengan sekolah minggu, beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dengar-dengaran sama mama papa, nggak boleh marah-marah, nggak mencontek, jujur. Nah, jadi kalau kalian masih suka berbuat dosa, yuk kita tinggalin yuk. Kita mau hidup dalam Kristus. Nah, sekarang kita baca Alkitab kita di Roma 5 ayat 6 dan 8. "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita, dosa-dosa kita udah hilang deh. Tapi kita nggak boleh berbuat dosa lagi.
Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, cerita Cici sampai sini dulu ya. Kita mau lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Ampuni kami jika kami masih suka melakukan dosa Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami agar kami turut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Hayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yuk adik-adik bantu aku buat ngelengkapin kalimat tersebut melalui clue amplop ini. Jadi clue-nya pertama ada jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jangan lupa dihafalin. God bless you. Nah, adik-adik, kita kan sebentar lagi udah mau Natal nih ya. Oh iya. Nah, jadi Cici mau ajak adik-adik semua untuk berpartisipasi dalam janji iman. Di sini ya transfernya. Nah, sebelumnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan penuh sukacita. Biarlah pemberian boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Coba Cici mau tanya, siapa di sini yang masih diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Angkat tangan, Cici mau lihat. Wah, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekarang tiba waktunya kita mau main game. Nah, kalian tahu nggak, tema kita hari ini adalah superhero, artinya pahlawan. Di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai pahlawan iman. Kenapa mereka disebutkan sebagai pahlawan iman? Ada yang tahu nggak? Karena mereka rela berkorban untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Nah, games hari ini kita mau tebak nama tokoh yang sudah berkorban untuk mempertahankan iman mereka. Ada 3 tokoh. Yang pertama, Cici akan memberikan beberapa clue. Kalau yang bisa tebak, kalian boleh tebak di kelas kalian masing-masing ya. Soal pertama. Siapakah aku? Aku adalah orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi. Ada yang tahu? Aku diberikan karunia oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi. Clue kedua. Aku dijual oleh saudara-saudaraku ke Mesir sebagai budak. Ada yang tahu? Yang kedua, aku dijual oleh saudara-saudaraku ke Mesir sebagai budak. Ada yang bisa jawab? Cici kasih clue yang ketiga ya. Di Mesir, dia akhirnya dinobatkan menjadi raja. Di Mesir, akhirnya dia dinobatkan menjadi raja. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya,
Jawabannya adalah Yusuf. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke tebak-tebakan yang kedua ya. Tokohnya kali ini itu menyelamatkan seisi dunia dengan membuat bahtera. Siapa adik-adik? Pasti tahu dong, ini gampang banget. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bener banget. Tokohnya namanya Nuh. Games pertanyaan ketiga. Siapakah dia? Clue pertama. Dia dirawat oleh putri Firaun sedari bayi. Siapakah dia, adik-adik? Oke, Cici kasih clue kedua. Dia dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan sanggup membelah Laut Merah. Ayo adik-adik, kira-kira ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dia adalah Musa. Ya, dari semua tokoh Alkitab sanggup melakukan semua perbuatan yang ajaib karena ada Tuhan Yesus. Ya, di balik semuanya Tuhan Yesus yang campur tangan. Asal kita mau percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke. Games kita sampai di sini dan sampai ketemu lagi Chancy Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mengerjakan aktivitas utama. Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Tadi dengerin nggak firman Tuhannya tentang apa? Tentang pahlawan-pahlawan gitu ya? Pasti seru banget nih, Cici udah bawa. Bahkan nih, Cici mau jadi pahlawan. Tapi enggak deh, karena Cici punya pahlawan yang jauh lebih keren, yaitu Tuhan Yesus. Nah, aktivitas kita minggu ini bukan main tembak-tembakan kok, tenang aja. Aktivitas kita bakal jauh lebih seru daripada main tembak-tembakan. Yaitu kita akan mengerjakan dari buku Rema. Ayo dibuka buku Remanya. Mana nih buku Remanya belum pada dibuka? Yuk dibuka yuk. Minggu ini kita akan ngerjain buku Rema halaman 30. Nah, sebelumnya kita baca perintahnya sama-sama yuk. Gambarlah benda atau binatang di dalam kotak yang namanya diawali oleh huruf di atas kotak. Dan isilah garis-garis kosong dengan huruf pertama dari setiap gambar di bawahnya. Cici kasih contoh ya. Misalnya, di sini nih ada huruf P. Kita gambar benda atau binatang yang huruf depannya adalah P. Apa ya? Benda yang huruf depannya P. Cici tahu, Cici inget nih. Kita bisa gambar pensil. Nah, adik-adik bisa langsung gambar pensil nih di sini, di kotak yang ini. Kemudian lanjut, huruf E. Benda atau binatang apa yang huruf depannya adalah E? Benda yang di kamar mandi ada nggak sih yang hurufnya E? Ada adik-adik, itu ember. Nah, adik-adik bisa gambar ember nih di kotak yang ini. Dan selanjutnya adik-adik tinggal nerusin cari benda atau binatang yang huruf depannya R, C, A, Y, dan A. Kemudian bawahnya ini nih ada gambar ikan. Nah, di sini tugas kita adalah menuliskan huruf pertama dari setiap benda atau binatang yang ada di sini. Kalau ikan kan berarti huruf pertamanya I nih adik-adik. Nah, adik-adik tinggal tulis aja nih huruf I, terus lanjut ada gambar matahari. Berarti adik-adik tinggal nulis huruf M, karena M itu adalah huruf pertama dari matahari. Lanjut ke bawahnya ya. Ini ada huruf B, berarti adik-adik tinggal menggambar benda atau binatang yang berawalan dengan huruf B. Misalnya bola. Nah, adik-adik bisa menggambar bola nih di kotak yang ini. Diterusin ya sampai habis, jangan ada yang bolong-bolong loh. Nah, bawahnya juga sama nih kayak gini. Di sini ada gambar bunga. Berarti huruf pertamanya adalah B. Nah, adik-adik tinggal isi deh huruf pertamanya B, dilanjutin. Ini ada gambar apa ya sampai habis. Yang bawahnya juga kayak gini nih. Ada huruf Y.
Kira-kira benda atau binatang apa ya yang huruf depannya adalah Y? Yuk cari benda atau binatang di sekitar adik-adik yang huruf depannya Y. Nah, aktivitas ini harus dikerjakan semuanya ya. Jadi jangan ada yang bolong-bolong. Semua kotak-kotaknya diisi dengan gambar-gambar dan garis-garisnya itu diisi oleh huruf pertama dari benda atau binatang yang ada di bawahnya nih. Dimana nanti kalau semuanya udah keisi akan membentuk suatu kalimat yang keren banget loh. Ingat ya, jangan sampai nggak dikerjain loh, karena aktivitas ini juga menjadi syarat absensi untuk kalian semua. Dah, sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Nah adik-adik, tanggal 21 November nanti kita akan merayakan Hari Guru. Wah pastinya seru banget nih Ci. Nah, untuk adik-adik semua ada kreativitas harus dibikin nih. Adik-adik harus ada video call baik via WhatsApp, Zoom atau aplikasi lainnya yang disetujui oleh adik-adik dan juga guru masing-masing. Nanti saat video call di screenshot, kemudian dikirim ke email Chelsea Kids ya. Video call-nya boleh bareng-bareng sama teman-teman yang lain loh. Selain itu, jangan lupa untuk dress code saat Zoom-nya, yaitu memakai pakaian ala-ala guru. Nantikan juga persembahan unik dari cici-cici kelas kalian. See you! Nah adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Nah sebelum kita berpisah satu sama lain, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Cici berdoa. Tuhan, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan sepanjang ibadah kami. Kami sudah memuji, membesarkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Pimpin aktivitas kami selanjutnya. Biarlah semakin hari kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.